ngapunten nih Ibu pada Ibu Ketua Umum. Contoh Ibu menyampaikan kalau Hasto ditangkap, Ibu akan datangi KPK. Aduh, ngomong-ngomong nih, jangan-jangan Pak Sudarsono ada titipan ABC yang ada di seluruh Indonesia. Ayo kita bersuara, kita banteng kawan. Kita bukan kebo kok. Saya berani menyampaikan ini semua bahwa saya sebagai kader partai, struktural partai punya kapasitas untuk menyampaikan. Malam ini kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Pak Sudarsono? Mungkin kurang puas kali ya kemarin. Kurang nembak atau menunggu sanksi kedua. Tapi yang jelas untuk malam hari ini Pak Guntur Pamungkas dan saya didampingi oleh Pak Imam Subianto pada podcast malam hari ini yang ingin saya sampaikan adalah penyampaian terbuka. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya Sudarsono, kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali di podcast Putra Pratama bersama saya Guntur Pamungkas. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa kembali, yaitu kader PD Perjuangan, nama Sudarsono, yang kebetulan kemarin juga cukup viral di media, di mana beliau sudah memberikan statement-statementnya. Selamat datang dan selamat hadir di podcast Putra. Malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan kebetulan beliau tidak asing lagi, yaitu Bapak Imam Subianto, Sarjana Hukum, MH, CPN. Beliau adalah saat ini menjadi kuasa hukumnya daripada Pak Sudarsono. Pak Sudarsono malam ini dikawal dengan Iya, ini terima kasih nih Pak. Ini kuasa hukum nih. Iya, jadi dari apa yang kemarin video pertama, broadcast pertama ya kita buat, tanpa saya duga, tanpa saya kira, bahkan bermimpi pun tidak, menjadi viral Pak. Ya. Menjadi viral nasional. Alhamdulillah banyak support juga yang pada saya, dan izin menyampaikan juga saya diklarifikasi DPC dan sebagainya, ya mungkin monggolah nanti ranah ini bisa kita. Ya gini loh Mas, ya kemarin cukup di minggu-minggu kemarin cukup ya fenomenal ya. Iya. Pak Sudarsono sangat berani gitu dalam konteks sebagai kader partai yang notabene masih struktur partai mengkritisi. Artinya mengkritisi Hasto selaku Sekjen PD Perjuangan Dewan Pimpinan Pusat ya. Dan latar belakangnya saya ini apa sih Mas sehingga Mas melakukan hal-hal yang seperti itu sebagai kader partai? Iya. Jadi saya berani menyampaikan ini semua bahwa saya sebagai kader partai, struktural partai punya kapasitas untuk menyampaikan. Justru saya berani melakukan ini adalah bentuk kecintaan saya, bentuk kepedulian saya untuk bagaimana rumah besar kami PDI Perjuangan ini ya tetap kokoh, tetap berdiri, tetap besar, tidak melakukan hal-hal yang tidak justru menjadi simpati masyarakat. Ke depan ya harapan kami PDI Perjuangan adalah partai besar, partai yang dicintai masyarakat. Sehingga apa yang ada, kader partai berhak untuk menyampaikan pendapat. Ya, tadi pernyataan Mas mengatakan ingin, artinya sebagai kader partai dan sebagai struktural partai ingin memperkuat PD Perjuangan. Ya. Artinya jangan sampai PD Perjuangan setelah ini artinya menurun atau kurang diminati oleh masyarakat. Ya. Apa bukan sebaliknya nih Mas, dengan pernyataan-pernyataan Mas, dengan apa yang statement Mas ini akan merugikan PD Perjuangan? Ya, terima kasih. Justru saya kenapa berani untuk melakukan broadcast kedua ini, saya juga melihat dinamika pro, kontra, tapi pemahaman kami dan bisa kami pertanggungjawabkan di sosmed, justru 80% masyarakat mendorong kami untuk bagaimana berani melakukan
langkah-langkah ke depan untuk tetap bersuara. Makanya pada malam hari ini, mohon dengan segala hormat, saya mengajak dan saya menyerahkan diri kepada Pak Imam Subianto, yang kalau di Pemalang ya dengan segala hormat, mohon maaf ini, orang Pemalang kan sudah memandang beliau seperti Hotman Parisnya Pemalang. Saya tunjuk untuk menjadi kuasa hukum saya, penasihat hukum saya, menawa ada hal-hal yang wah nanti saya begini harus berhadapan dengan apa, ya saya sudah menyerahkan beliau untuk saya minta mempelajari ADART dan sebagainya secara utuh, dan kalau ada hal-hal apa menyangkut apa ya serahkan kepada nanti ini. Nah gini Mas, juga secara ini kan Mas bertentangan, bahkan kemarin mungkin saya dengar Mas dipanggil oleh pimpinan atau Dewan Pimpinan Cabangnya PD Perjuangan Kabupaten Pemalang. Betul. Apa sih Mas yang disampaikan oleh DPC PD Perjuangan atas sikap Mas yang artinya yang fenomenal, yang viral, sehingga DPC PD Perjuangan Kabupaten Pemalang mengambil langkah-langkah? Apa jadi isi di dalamnya itu? Ya betul, kemarin hari Jumat kalau tidak salah, hari Kamis, kami dipanggil ke DPC, diklarifikasi oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya datang, kurang lebih waktu 2 jam, kami diklarifikasi. Kami bertanggungjawabkan semua bahwa podcast yang saya lakukan di Putra Pratama ini adalah personal, pribadi ya. Saya tidak membawa institusi atau lembaga Dewan Pimpinan Cabang, sehingga apapun bentuk dan akibat dari yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab secara pribadi. Itu udah artinya konsekuensinya udah siap saya. Dan perlu digarisbawahi, dan saya banyak konsultasi dengan penasihat hukum saya, sepanjang hal-hal motivasi ini untuk kebesaran partai, ya nggak apa-apa. Beliau juga akan backup saya sepanjang. Tapi kalau sifatnya menjurus pribadi, hal-hal yang mungkin sara atau apa, ya beliau tidak akan. Tapi kalau kritikan internal kepada yang lebih tinggi, ya sah. Bahkan termasuk hari ini nanti apa yang ingin saya sampaikan. Nah itu loh yang saya tunggu. Malam ini kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Pak Sudarsono? Mungkin kurang puas kali ya kemarin. Kurang nembak kalau bahasanya ya. Artinya belum, atau menunggu sanksi kedua. Wah, saya nggak berani nyinggung sanksi ini. Tapi yang jelas untuk malam hari ini Pak Guntur Pamungkas dan saya didampingi oleh Pak Imam Subianto, pada podcast malam hari ini yang ingin saya sampaikan adalah penyampaian terbuka. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya Sudarsono, kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya di partai ini sejak tahun 98, Ibu. 98 sampai 2005 saya Ketua PAC, dan 2005 sampai sekarang saya masih sebagai struktural Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Pemalang. Yang ingin saya sampaikan Ibu, dengan segala hormat Ibu Ketua Umum dan semua jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, teman-teman Bapak Ibu yang ada di DPD seluruh Jawa Tengah maupun Indonesia, DPC se-Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah kecintaan saya. Dan saya justru mengajak ke semuanya yang sealur sepemikiran dengan saya, terlepas dari pro kontra, tapi saya ada niatan suci pribadi ingin menyampaikan bahwa kita juga perlu introspeksi terhadap apa dan ke depan. Kenapa ini di sebuah podcast ya, tidak surat tertulis dan sebagainya. Kita sadar betul akan dunia digital sekarang. Medsos, apa terlepas plus, minus, pro, kontra, sepanjang ini baik, masyarakat juga akan menilai. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Tidak ada yang perlu kita munafikan. Sebagai kader partai saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu introspeksi. Kegagalan kita di Pilpres yang kurang maksimal, kegagalan kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota,
untuk bagaimana menyongsong 2029. Apakah kita akan menjadi kerdil atau kita akan tambah besar? Justru sekaranglah kader harus berani bersuara untuk semua teman-teman saya yang ada di struktural. Kalau kita tidak, kita siapa lagi? Kita tidak boleh bangga merasa besar di rumah kita sendiri. Ada masyarakat, ada rakyat yang akan menilai kita. Kalau kita merasa dan kita omongkan di internal, iya, pasti bagus, pasti nurut. Tapi kita juga mendengar dari broadcast saya yang pertama, monggo bisa disimak. 80-90% semua masyarakat mengendaki kok. Ayo suarakan yang terbaik. Perbaiki kecintaan masyarakat. Kalau saya salah, saya mohon dijewer. Tetapi kalau ada hal-hal yang positif, hal yang baik, ini suara kader di bawah karena kecintaannya terhadap partai ini. Jadi bukan saya menyampaikan ini disikapi secara kerdil bahwa saya menentang, tidak. Ini justru kecintaan saya sebagai yang di daerah. Kita bukan siapa-siapa. Tapi kami punya tanggung jawab moral. Ibu Ketua Umum dan bapak-bapak yang ibu yang ada di Jakarta. Yang di bawah ini, Pak. Yang di bawah ini, Ibu. Yang sukses karir politiknya bisa di legislatif, eksekutif ada. Enggak ada dong, eksekutif udah enggak ada dong. Ya kalau di Pemalang. Di pusat udah enggak ada di eksekutif. Ya, maksud saya kan yang gubernur juga ada, yang terpilih, bupati wali kota ya ada, meskipun porsinya kita turun. Kalau kita akui nih, kita akan turun. Tapi maksud saya itu, lepas dari itu, banyak kader-kader yang juga tidak jadi apa-apa. Pejuang-pejuang partai yang juga tidak jadi apa-apa. Justru kami-kami ini yang tidak jadi apa-apa dan punya semangat juang ini, mohon untuk bisa tetap kerso dan mau berjuang, tidak tertakuti bahwa ini nanti begini, ini ada sanksi begini, makanya saya bahwa penasihat hukum saya kalau ada sanksi dan sebagainya, beliau yang saya suruh untuk dengan segala hormat untuk membackup saya, taruh kata dari tinjauan mana, dari sisi mana, kami punya hak sih untuk itu. Jadi itu Pak. Kedua perlu saya gamblangkan lagi Pak. Banyak kejadian, banyak momen di mana seperti kemarin perlu saya kritisi. Sekjen kami, saya tegaskan di sini. Di sekjen lagi nih. Iya, sekjen lagi. Iya, masih sekjen. Saya Kaisang. Aduh, menurut saya kok yang terlalu rendah banget sih. Ini persepsi saya. Mohon maaf Pak Sasto kalau ini menyinggung gitu. Jadi masih seputar keluarganya Pak Jokowi ya. Iya, karena salah satu indikator makanya di broadcast saya pertama kan kalau ada salah satu indikator ini kan karena hal-hal yang tidak produktif itu menurut saya. Terus yang sekarang dalam minggu-minggu ini masalah Harun Masiku dan kata permasalahan hukum Harun Masiku yang katanya terlibat atau bagaimana, itu ranah KPK yang tahu, itu ranah hukum yang akan berbicara di sana. Jauh banget nih. Iya, saya ya karena dunia digital Pak di sosmed ya, kita lihat itu. Nah, kenapa yang saya sampaikan ini juga adalah suara di masyarakat. Lepas pro dan kontra, ya bagi saya pun juga menggarisbawahi sekiranya itu memang tidak terbukti atau apa ya kan ada pra-peradilan. Tapi kalau memang iya ya monggo lah Mas Hasto, ikuti saja apa yang menjadi proses hukum di negara ini. Terus mohon maaf Ibu, pangapunten nih Ibu pada Ibu Ketua Umum. Contoh Ibu menyampaikan kalau Hasto ditangkap, Ibu akan datangi KPK. Aduh. Ya mungkin sebagai ketua umum memang mengawal mungkin itu kali, jangan negatif. Oh enggak, saya positif. Saya tidak ingin pada ranah ikut yang selalu berproses negatif tinggi. Saya positif tinggi. Pendapat saya tadi begini Pak. Kalau memang itu hak seperti Ibu Ketua Umum ke Mas Hasto, banyak loh kader-kader kita yang bermasalah hukum. Contoh kita di Jawa Tengah, Ibu mantan wali kota Semarang, Ibu Eva Renita, itu juga tersandra. Kenapa Ibu juga tidak? Eva Renita ditangkap, nanti Ibu akan datangi kan tidak? Kalau itu salah beneran. Nggak tahu. Jadi
hal-hal itu karena ini dunia digital, kita berhadapannya 24 jam itu kita kan apa yang terjadi di Pemalang ini besok aja juga bisa viral di Jakarta kok. Kan seperti itu. Maaf nih Pak, saya tambah artinya ingin di dalam banget istilahnya ingin mengetahui artinya tujuannya Pak Sudarsono. Tadi bahasanya dari hati nurani ingin agar PD Perjuangan tidak terpuruk untuk kedepannya. Ya. Ngomong-ngomong nih, jangan-jangan Pak Sudarsono ada titipan. Betul sekali. Sebentar lagi ini di 2025 akan ada yang namanya Kongres. Ya, apa ini? Jangan-jangan ada titipan. Ya. Ini hostnya sangat mengikuti banget dinamika politik. Ya, kalau ini saya disangkut pautkan dengan momentum bulan 2025 ini ada momentum kongres partai, saya sampaikan tidak. Apakah ini ada pesanan dari pihak manapun? Tidak. Mungkin orang Pemalang tahu bagaimana kondisi ekonomi saya. Ya kan, artinya taktik-taktiknya saya, tapi karena saya merasa sudah lama kami terpanggil, kalau tidak pada kesempatan momentum seperti ini kami harus bersuara seperti apa. Kan kami ini banteng sekali lagi, kami bukan kebo, jadi kami banteng kan harus berani. Lepas dari pro dan kontra itu ya dinamika, tetapi manakala itu yang pro lebih banyak, yaitu support vitamin untuk saya untuk bersuara. Bahkan tadi saya sampaikan ini kepada teman-teman kami struktural, baik DPD, DPC yang ada di seluruh Indonesia. Ayo kita bersuara, kita banteng kawan, kita bukan kebo kok. Kan begitu. Nyalinya ada. Ya. Meskipun saya juga bulian banyak Pak, tapi pujian juga banyak. Saya bersyukur. Tidak hanya bulian. Ini gimana tuh? Ada perasaan saat dibully, tapi kalau dipuji kan ya. Nah, kalau dibully seperti apa gitu? Tidak hanya bully Pak, ada yang bilang katanya toksik Pak. Oh, Aduh ya Allah, begitu. Jadi ya realitas saja lah. Artinya siapa yang backup kami tidak ada. Tapi saya harus panggil, saya harus bersuara. Bahkan saya menggunakan kata kalau tidak saya siapa lagi? Mungkin saya tadi cuma mau mengajak yang lain. Yang lain, ayo mari kita suarakan sepanjang untuk perbaikan partai ini. Nah kalau saya tidak bersuara di medsos seperti ini Pak, apa mungkin Sudarsono bisa ketemu Umar, bisa sowan ibu ketua umum? Ya moga-moga dengan ini saya dipanggil ketua umum, kan begitu. jadi tujuan podcast ini hanya ingin dipanggil sama Oh bisa juga, media kan, ini sebuah media, kan begitu. Nah kalau saya pulang nuwun ibu, lu siapa? Kan ya mungkin kan ibu juga gak kenal saya, kan seperti itu. Jadi ya sebentar lagi kan dikenal sama Bu Mega. Alhamdulillah, matur suwun, moga-moga ibu. Jadi kerso mendengarkan suara kita yang ada di bawah. Mungkin juga ada plusnya ibu. Jangan sampai suara yang selalu masuk ke ibu asal ibu senang. ABS asal ibu senang. Akhirnya ya ibu, ya mohon maaf, tapi kalau ibu kami jelas beliau negarawan begitu ya. Tetapi kalau setiap hari diberi hanya input informasi yang sepihak, ya ibu kan juga manusia. Oke, sebentar. Ini kebetulan nih Pak Imam SD. Nah, dari kacamata hukum, artinya dari apa yang dikuasakan kepada Pak Imam. Ini apa sih pandangan dari kacamata hukumnya? Terima kasih Pak Guntur Pamungkas ya. Jadi begini, sebenarnya kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan ada soal kader partai ya. Saya melihat bahwa di sini Bu Mega itu bangga yang pertama ya, punya kader banteng yang benar-benar bertarung ya, dan sejati. Ya. Jadi kritik ke dalam yang dimaksud oleh kader PDIP Pak Sudarsono adalah kritik yang sifatnya untuk bisa memberikan kontribusi bahwa politik zaman sekarang itu beda, ya nuansanya berbeda, masyarakat kritis, sudah lebih pada pintar-pintar, gitu loh ya.
kemudian pengambil sebuah kebijakan, statement-statement di dalam organisasi PDI Perjuangan, terutama bagi petinggi PDI Perjuangan harus lebih hati-hati, gitu kan, sehingga tidak bikin repot para generasi kader yang ada di tingkat bawah, gitu kan. Karena apa, saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Hasto ini, Pak Sudarsono ini adalah bagian daripada autokritik ya. Kritisan. Sehingga kalau dari kaca mata hukum, apakah ada bentuk pelanggaran? Bentuk pelanggarannya di mana? Ya kan, sepanjang masih dalam rule, di dalam ADART, beliau menyampaikan kritik di internalnya, ini adalah bagian daripada peningkatan pengetahuan keilmuan secara umum, dan di era digital saat ini adalah bukti bahwa kader ini juga mengikuti di era zaman sekarang. Jadi saya sebagai penasihat hukum beliau, saya selalu menyampaikan pada beliau sebagai penasihat hukum beliau memberikan sebuah pemahaman bahwa apa yang disampaikan beliau tentunya, ya kan, ada nilai konsekuensi pemahaman yang lebih positif untuk kader yang akan datang. Jadi gini loh Pak Imam, artinya beliau ini Pak Sudarsono sudah kayak ibarat sedia payung sebelum hujan. Menggunakan kuasa hukum, kuasa hukum menggunakan kuasa hukum untuk melindungi Pak Sudarsono dari artinya ancaman-ancaman. Mungkin itu yang ancaman hukum, artinya pasal-pasal hukum ya kan. Mungkin Pak Imam seperti itu kali ya. Artinya fungsinya fungsi saat ini adalah memberikan pandangan hukum terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sudarsono sebagai kader Partai PDIP Perjuangan. Makanya tadi saya katakan bahwa beliau sangat berkontribusi di PDIP. Kalau bicara kontribusi adalah menjaga marwah PDIP. Ya kan, ini sekarang adalah era digitalisasi. Artinya bahwa apapun yang disampaikan sekarang sudah berubah. Ya, ADRT Partai PDIP Perjuangan sangat luar biasa, saya kecil. Ada kurang lebih 200 halaman dari perusahaan-perusahaan. Anggaran dasar partai. Ya. Nah, di sisi lain sekarang, ketika ada kader menyampaikan kritik, ya kan, saran untuk membangun, ya kan, tentunya beliau ini akan melihat siapa yang merusak rumah PDIP. Jadi dikhawatirkan para petinggi partai PDIP justru sebagai perusak di sana, sehingga kader tidak terima. Begitu Pak. Jadi kalau saya melihat begitu ya. Karena statementnya kehadiran Pak Imam ini untuk mendampingi. Iya, mendampingi itu. Jadi artinya hebat juga ya Mas. Kelasnya udah sama dengan Hasto. Hasto ada Roni siapa? Roni Talapesi. Ya, di sini ada Pak Sudarsono pakai Pak Imam SBY. Siapa tahu suatu saat Pak Imam Subianto ketemu Mas Roni Talapesi. Bisa tukar pandang. Siap. Dan ini harapannya Pak Sudarsono dari podcast malam ini pada khususnya mungkin tadi sudah disampaikan kepada Bu Mega dan kepada Pak Hasto ya. Apa harapannya dari Pak Sudarsono untuk mereka berdua, gitu, untuk kader partai ataupun petinggi partai yang ada di Jakarta? Ya, terima kasih. Spesifik malam hari ini sebenarnya yang saya sampaikan adalah untuk Ibu Ketua Umum, untuk kerso mau mendengar apa yang ada di bawah masukan dari kader. Kedua juga Pak beliau yang ada di Dewan Pimpinan Pusat. Ketiga, saya mengajak semangat pada teman-teman yang ada di Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia Untuk mengkritiki, untuk berani menyampaikan pendapat, untuk berani menyampaikan pendapat, dan kepada struktur DPC di kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Jadi maaf, yang saya sampaikan, yang saya ajak tidak hanya lokal kemana, nasional. Tapi juga jangan ada salah persepsi kami merusak apa, malah justru di sana persepsi kami tadi yang sekilas kalau ada kita diskusi dengan beliau Pak Imam. Ini jangan-jangan di pusat ini ada yang sengaja merusak, membakar rumah sendiri. Kalau saya, aku yakin yang lihat suci saya ingin menyampaikan kritik terbaik. Ya. Tapi jangan salah loh, jangan-jangan
ada personal, ada oknum, atau ada figur yang di atas sana. Selama ini saya nggak etis kalau saya sebut nama, dari kebijakannya, dari tingkah pola statement perilaku justru merugikan. Nah itu kan yang merusak internal partai. Kalau saya apa? Saya hanya di level cabang. Gitu Pak. Mungkin gini loh Pak Sudarsono, mungkin Pak Sudarsono sudah tahu pada hari ini ya, sesuai kita mendengar di beberapa media ya, bahwa DPP sudah mengeluarkan SK, surat keputusan pemecatan daripada 27 kader ya. Ya. Di antaranya salah satunya adalah Pak Joko Widodo, Gibran Rakabuming dengan Bobi Nasution. Di antaranya nih ada satu kader lagi yaitu Effendi Simbolon. Nah ini menurut pandangan Bapak sebagai kader partai dengan pemecatan ataupun sudah dikeluarkan surat keputusan dari DPP mengenai kader yang dipecat ini seperti apa sih menurut Pak Sudarsono? Pandangan saya, sudut pandang saya, dan pendapat saya, Pak, dengan segala hormat, saya sebagai kader di level tingkat cabang, satu, saya belum melihat itu. Kedua, saya belum berani dalam kapasitas untuk mengomentari itu. Cuma kalau pandangan pribadi, personal, sebenarnya dalam sebuah organisasi itu ya, pecat memecat itu ya sebenarnya sah-sah saja, juga plus minus Pak. Setahu saya pemahaman yang di daerah ini berbicara untuk partai ya, untuk bagaimana support supaya orang mau masuk dalam sebuah partai. Ini pemahaman kami di daerah. Orang gila saja kalau mau diajak ikut partai kita ajak. Kita ajak ke rumah, kita mandiin, kita gantiin kaos, kita kasih makan, kita kasih rokok, supaya beliau mau jadi anggota partai kita. Tapi saya nggak mau komentar terlalu jauh untuk apalagi sebetulnya apa gitu loh dari Pak Sudarsono. Ya saya belum berani sebenarnya. Jadi karena saya belum lihat. Itu tadi kan pemahaman dasar. Kalau orang ingin masuk ke kita, ini orang gila aja kita ajak masuk gitu loh. Nah ini kok mantan presiden dan orang-orang yang sudah punya potensi besar, kalau bukan wakil presiden, Bobi gubernur, Pak Jokowi mantan presiden, kok dipecat ini ya dengan pertimbangan apa? Ini ranah Dewan Pimpinan Pusat. Kalau kami mengomentari, saya tidak berani. Tapi yang ingin saya sampaikan justru pada Ibu Ketua Umum, pendapat-pendapat awal kami. Jangan-jangan di pusat ada yang sengaja membakar atau merusak. Kalau saya tidak sebenarnya. Saya tidak. Jauh banget ya. Artinya DPP itu ada orang yang mau merusak PD Perjuangan, begitu maksudnya? Mungkin. Karena kita kira siapa itu? Ya, Hasto kah? Kalau saya justru berani ini. Hasto kah yang merusak? Kalau saya ingin menyampaikan bahwa saya harus berhati-hati dalam hal ini karena sudah menyangkut personal. Bagi saya publik sudah menilai siapa yang selama ini berstatement kontraproduktif, itu penilaian masyarakat. Kita kembalikan ke masyarakat dan kita jangan merasa besar, kita merasa hebat oleh komentar internal kita. Kalau kita mau diterima rakyat, justru mari kita terima pendapat masyarakatnya seperti apa. Kalau saya kemarin di podcast pertama, kalau di situ mayoritas membuli saya akan hentikan langkah. Tapi begitu saya melihat komentar netizen justru membackup mayoritas, mensupport saya akan bersuara terus. Jangan-jangan itu buzzer yang mendukung. Kalau itu buzzer, ada ratusan ribu komentar di situ. Masa buzzer sih? Buzzer itu kan yang mengembangkan, itu kan komentar pribadi. Bahkan viralnya itu saya nggak mengira kok jadi selebriti sekarang. Ya, semoga suatu saat bisa ke Pak Deddy Kobuser, ke Sulvan Lindan, siapa tahu anak kampung, nah, begitu. Jadi anak kota. Jadi
Itu jadi niat suci saya. Gitu, Pak. Karena kita dibatasi waktu juga. Tadi sudah disampaikan semuanya. Closing statement-nya. Dan barangkali ingin mendengarkan closing statement dari Pak Sudarsono. Terima kasih Bapak Ibu semua yang kami hormati, kepada Ibu Ketua Umum, kepada Bapak Ibu yang ada di Dewan Pimpinan Pusat Partai, dan Bapak Ibu semua teman-teman di struktural partai, di tingkat DPD, tingkat DPC, seluruh Indonesia. Saya Sudarsono. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan. Mari kalau kita mencintai partai ini, kita mencintai PDI Perjuangan, mari kita berikan pendapat-pendapat untuk kebaikan dan yang terbaik untuk partai kita. Belum tentu apa yang mungkin disampaikan oleh personel, salah satu personel atau unsur yang ada di Dewan Pimpinan Pusat, apakah sekjen atau siapapun, yang kadang-kadang itu baik untuk partai, belum tentu. Kita berhak untuk mencapai, kita berhak untuk memberi masukan. Makanya pada kesempatan ini saya Sudarsono, struktur partai, kader partai yang ada di Pemalang, bersama didampingi oleh guru saya Pak Imam Subianto. Karena apa? Ini saya juga sudah ngeri-ngeri saja. Dan itu nasional ada yang bilang cecak lawan buaya, bahkan dianggap cecak pun bagi saya tidak, mungkin hanya sebutir debu saya di Republik ini, tapi saya berani untuk menyampaikan ini. Ini di closing statement saya, mohon untuk tidak disikapi secara subjektif. Mungkin apa yang dari saya sampaikan juga ada sisi positif untuk kebaikan. Mari, kalau saya mengawali, memang saya berani untuk menyampaikan. Tidak ada kepentingan saya untuk nanti kongres ini, itu, dan sebagainya. Syukur-syukur setelah ini nanti yang terpilih di kongres, Darsono Yuwe Amatin jadi ketua DPC Pemalang, ya alhamdulillah. Tapi sudah siap mendapat surat peringatan kedua gitu, atau sanksi lagi? Ya, kalau saya diberi sanksi, apalagi saya sudah menunjuk lawyer begitu ya, kalau ada sanksi-sanksi yang sifatnya personal, tidak secara melalui mekanisme partai, ya saya serahkan untuk dikaji, kan begitu. Karena apapun saya juga merasa PDI Perjuangan, saya merasa diri saya banteng, saya bukan kebo. Jadi ini harus saya ulang-ulang, saya banteng. Jadi banteng bukan kebo. Ya. Oke. Itulah closing statement dari Pak Sudarsono. Nah, ini dari kuasa hukumnya. Gimana Pak Imam closing statementnya? Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi closing statement pada malam hari ini, saya hanya berpesan kepada klien saya, Pak Darsono, tetap berjuang sesuai dengan visi misi ADRT yang ada di PDI Perjuangan. Saran kritik untuk membangun, saya yakin di sini semua yang mencintai partai PDIP tetap akan melakukan upaya pembelaan untuk tidak ada siapapun yang merusak PDIP Perjuangan. Demikianlah perbincangan dengan kader partai, struktur partai Bapak Sudarsono dan didampingi kuasa hukumnya Bapak Imam SPY SH MH CPM. Beliau sudah menyampaikan beberapa kritikan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Intinya pada malam hari ini bahwa Pak Sudarsono sebagai kader partai yang sebagai banteng bukan kerbau ingin menunjukkan bahwa kader partai harus berani bersikap dan kritis kepada siapapun. Mungkin itu saja. Saya Guntur Pamungkas di podcast Putra Pratama. Close.